Halo adik-adik. Kenapa Kak Cika? Kok Kak Cika nangis? Itu loh Kak. Itu. Kenapa Kak Cika? Itu deh Kak pokoknya Kak. Ya udah. Nah, kayaknya Kak Cika nih sedih banget nih ya Kak. Iya. Kalau gitu temenin aku aja deh Kak. Kita mau ibadah anak sama adik-adik, kita temenin adik-adik biar kakak nggak sedih lagi. Yuk. Iya Kak. Iya, kalau udah ketemu Tuhan pasti sedihnya hilang. Amin. Oke, yuk sebelum mulai kita mau doa dulu Kak. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur kalau kami masih boleh bangun, kami sehat. Kami mau ibadah anak Tuhan pagi hari ini. Tuhan berkati setiap kami mau memuji Tuhan dan kami mau memuliakan nama-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami siap untuk ibadah anak pagi hari ini. Haleluya, amin. Kak Cika udah gak sedih kan? Udah gak sedih. Udah dong, berarti hari ini udah siap memuji Tuhan. Siap. Kita mau sambut lagu pujian hari ini, kurasa bahagia ya Kak. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Ganti ya. Berarti kita terus bersuka cita. Yuk, Iya, kita yuk. mau nyanyi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Yeay. Udah pada bersukacita semua nih Kak Udah dong, kayaknya ya. ya. Kita nggak lupa juga kalau kita selalu disayang sama Iya Tuhan. betul ya Kak, kita seneng ya kalau disayang Tuhan. Sukacita dong. Iya. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku dianggap jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku dianggap jadi anaknya. Aku disayang
Waktunya kita memuji Tuhan sudah ya Kak? Iya. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita, kita mau sambut firman Tuhan. Kita mau sambut lagu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa atas kesempatan untuk kami bisa masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir ya Tuhan dalam hati kami, dan sekarang kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Yesus. Kau terus ya Tuhan yang tanam firman-Mu ya Bapa dalam hati kami, biar kami bisa berbuah lebat ya Tuhan, kami bisa bertumbuh di dalam Engkau Yesus. Kami serahkan ya Tuhan ke tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Gimana kabar hari ini? Pastinya luar biasa dong. Nah, sebelum mulai firman Tuhan, Kalvina mau tanya dulu ke adik-adik yang ada di rumah, kapan sih kalian merasakan senang atau bahagia? Saya merasa senang atau bahagia saat saya mendapatkan hadiah yang saya inginkan. Karena dapat nilai ulangan bagus. Pas dirayain ulang tahun. Saat saya masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yesus, dan saat masih bisa mengikuti ibadah online, dan saya juga merasa senang karena masih bisa mengikuti pelayanan meskipun dari rumah. Nah, pertanyaan kedua, kalau kalian merasakan senang atau bahagia, hal apa sih yang pertama kalian ucapin? Yang pertama kali saya ucapkan adalah yes, terima kasih Tuhan. Hore, terima kasih Tuhan Yesus. Yeay, senang, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Wah, beragam banget ya jawabannya. Ada yang bilang merasakan senang atau bahagia karena ulang tahunnya dirayain. Ada juga yang bilang senang kalau nilai ulangannya bagus. Ada juga yang bilang kalau senang kalau dapat ranking 1, dapat juara kelas, menang lomba, atau mungkin ada yang merasa senang karena dapat hadiah, dapat sepeda baru, dapat tas baru, dapat apa lagi? Dapat mainan baru, betul? Dapat makanan, dibeliin permen, dibeliin coklat, dibeliin ciki, es krim sama mama papa. Senang nggak? Senang kan? Pasti. Nah, kalau misalnya kalian tanya lagi tadi, hal pertama apa sih yang diucapin kalau kalian lagi senang? Biasanya kalau lagi senang tuh kita spontan pasti langsung bilang hore,
yes gitu. Bener nggak? Ayo. Nah, baru setelah itu ingat mengucap syukur. Makasih Tuhan. Ya nggak? Bener nggak? Makasih Tuhan untuk berkat-Mu, makasih untuk nilai ulanganku yang bagus, dan sebagainya. Nah, tapi Kalvina mau tanya lagi nih, satu lagi. Kalau kebalikannya, misalnya kalian ulang tahunnya nggak dirayain, boro-boro dirayain, kalau nggak ada yang ngucapin ulang tahun, atau kalau ulangannya jelek, dapat merah nilainya, nilai rapotnya jelek, nggak dapat ranking sekolah, terus nggak menang lomba, nggak dibeliin makanan, nggak dibeliin ini itu, masih sukacita nggak hatinya? Masih nggak? Ayo, jangan jawab dulu. Kita buka Mazmur 3 yuk. Buka kitabnya, kita buka di Mazmur 3. Di ayat ini menceritakan tentang seorang raja yang lagi dikejar-kejar karena mau dibunuh oleh anaknya sendiri. Ayo, ada yang tahu nggak siapa? Ada yang tahu? Iya. Ini menceritakan tentang Raja Daud yang dikejar-kejar oleh Absalom. Yuk kita baca dari ayat pertama sampai ayat 9 ya. 1, 2, 3. Mazmur 3. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan Ia mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Nah, di cerita ini, di ayat ini menceritakan tentang Raja Daud yang lagi berdoa. Tadi di perikopnya dibilang apa? Nyanyian pagi. Jadi pagi-pagi banget Raja Daud bangun untuk memuji Tuhan, untuk bernyanyi, untuk mengucap syukur, untuk berdoa. Berdoa karena apa? Karena dia lagi merasakan sedih. Mungkin dia merasakan takut, tapi dia tetap berdoa sama Tuhan, dia tetap mengucap syukur, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap bilang kalau Tuhan apa di ayat 9? Dari Tuhan datang pertolongan. Nah, kalian tahu nggak respon Raja Daud waktu tahu anaknya mau membunuh dia? Mungkin dia marah ya, mungkin Raja Daud kecewa, tapi karena Raja Daud sayang banget sama anaknya, dia memilih untuk kabur, dia memilih untuk lari menjauh dari Absalom. Dia nggak mau berperang sama anaknya sendiri. Terus Raja Daud marah nggak sama Tuhan, kecewa nggak sama Tuhan? Duh, Tuhan kok gini ya, kok anakku sendiri mau bunuh aku, kok anakku sendiri mau mencelakai aku gitu. Dia kecewa nggak sih sama Tuhan pasti Raja Daud ini? Enggak ya, Raja Daud justru pagi-pagi bangun berdoa sama Tuhan, minta pertolongan, minta sukacita lagi, dan mengucap syukur. Ya karena apa? Karena Raja Daud yakin kalau sukacitanya dia, perlindungan dan keamanan semuanya itu diberikan oleh Tuhan, diberikan dari Tuhan, semua datangnya dari Tuhan Yesus. Makanya Raja Daud selalu dalam keadaan apapun, mau dalam keadaan senang ataupun susah sekalipun, kayak di ayat tadi, lagi dikejar-kejar anaknya, ingin dibunuh sama anaknya sendiri, dia tetap bersukacita, dia tetap ingat untuk bersyukur dan berdoa sama Tuhan. Nah, jadi apa sih Kak artinya sukacita di dalam Tuhan itu? Yuk kita buka 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 19. Kalau sudah, kita baca sama-sama ya di 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padam kantong. Jadi artinya apa sih? Artinya sukacita dalam Tuhan itu adalah mengasihi Tuhan dengan cara apa tadi? Tetap berdoa, tetap mengucap syukur, tetap menyembah Tuhan, tetap bernyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan, tetap menari untuk Tuhan. Nah, jadi untuk adik-adik di rumah nih, kalau yang ibadah diminta kakak-kakaknya untuk berdiri, untuk menari bersama-sama.
masih malu-malu, wah berarti namanya belum bersukacita tuh, masih malu-malu. Nah, mulai sekarang jangan malu-malu ya, justru harus malu-maluin. Gerakannya harus yang semangat, maksudnya harus seperti Raja Daud, geraknya yang sebagus mungkin, karena kita semua memuji Tuhan, bernyanyi itu benarnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau balik ke pertanyaan yang tadi, adik-adik waktu lagi bahagia, waktu lagi senang dapat kabar baik, dibagi-bagiin nggak sih, diceritain nggak sih sama mama papanya? Pasti diceritain ya, kalau dapat nilai bagus di sekolah, yeay nilai aku bagus gitu misalnya. Terus aku nggak mau cerita siapa-siapa, aku nggak mau kasih tahu siapa-siapa, biar aku aja. Nggak mungkin ya, pasti ya namanya dapat nilai yang bagus, dapat lagi senang dapat kado misalnya, pasti cerita ke orang-orang. Nah, adik-adik tak percaya nggak sih kalau sukacita itu menular loh? Wah, maksudnya apa tuh Kak menular? Kayak penyakit enggak ya? Sukacita menular tuh maksudnya misalnya adik-adik ketawa, adik-adik senyum misalnya gitu ke orang. Atau contohnya nanti adik-adik di rumah boleh coba ke mama papanya, madep depan, mah, pas adik-adik ketawa. Gitu. Pasti dijamin mama papanya ketawa deh. Kenapa? Karena muka kalian lucu. Ya, karena kalau kalian ketawa di depan orang, kalian senyum gitu, menyapa orang, ikut bersukacita gitu, menyebarkan sukacita kalian, kebahagiaan kalian, terus orang yang ngeliat akan ikut senang, akan ikut senyum, paling enggak senyum gitu ya. Kalau nggak senyum toel. Oke, ya seperti Raja Daud tadi, sukacita itu bukan cuma waktu keadaannya enak aja, adik-adik. Waktu keadaan kita lagi nggak enak pun kita juga tetap harus bersukacita. Waktu lagi ulang tahunnya nggak dirayain gitu, tetap harus sukacita karena Tuhan sudah menambahkan kita umur 1 tahun lagi, menambahkan berkat penuh 1 tahun lagi. Tuh ya. Kalau Alvina ada ayat hafalan, kita bisa buka di Filipi 4. Yuk kita buka Filipi 4 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama ayat hafalan kita di Filipi 4 ayat 4a. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Ya, pendek ya, gampang ya. Sekali lagi yuk. Kita baca sama-sama Filipi 4 ayat 4a. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, sekarang kita ditutup. Kita mau sebutin ayat hafalannya tanpa lihat Alkitab ya. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Yeay, kalau gitu firman Tuhan sampai di sini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang untuk aktivitasnya kita akan bikin pohon Natal. Kamu kalau punya di rumah kertas berwarna kayak gini, kamu bisa pakai ya. Tapi kalau kamu nggak punya nggak apa-apa, kamu pakai aja yang warna putih. Nanti kamu tinggal warnain pakai pensil warna atau krayon ya. Nah, untuk bikin pohon Natalnya, misalnya kamu ada kertas atau kertas origami, nggak apa-apa juga. Nah, kamu lipat jadi 2 seperti ini, ya. Nah, kamu bisa gambar. Kamu mau yang lurus aja, atau mau yang zigzag. Nah, kalau lurus nanti hasilnya kayak gini. Nah, habis kamu udah gunting, buka jadi kayak gini. Atau kamu yang zigzag, nanti kayak gini hasilnya. Habis kamu gunting, terus dibuka. Nah, terserah kamu ya, bebas kamu mau yang pakai yang mana. Nah, misalnya kamu mau pakai yang zigzag, gak apa-apa. Kamu bisa gambar itu kamu di bagian yang lipetan sini ya. Nah, kamu bisa gambar polanya. Nah, terus kamu bisa gunting darah yang udah kamu garisin ini ya. Nah, kalau udah nih, nanti kan hasilnya jadi kayak gini. Nah, itu kamu bisa bebas, kamu mau desainnya kayak apa. Nah, untuk yang paling mudahnya, kamu bisa kayak gini. Nah, ini yang pakai yang cuman lurus gini ya. Nah, kamu bisa kayak gini. Nanti kamu bisa pakai krayon, pakai kertas warna putih. Ini pakai krayon ya. Kamu tinggal warna merah atau warna apa terserah. Kamu kayak bikin pita. Nah, nanti luar-luarnya kamu warnain pakai warna hijau, ya.
Nah, kalau kamu pakai zigzag, kamu bisa bikin yang kayak gini juga. Terserah kamu mau desainnya apa tuh bebas. Misalnya di rumah kamu ada manik-manik mata, kamu bisa pakai, ya. Nah, kalau kamu punya pita, nggak apa-apa, kamu juga bisa pakai. Nah, pitanya ini kamu ambil, ya. Terus kamu ukur. Kamu tinggal tarik dari ujung pohonnya ini ke bawahnya. Nanti kalau menurut kamu udah pas, kamu tinggal gunting. Nah, nanti kamu tinggal lem bagian atasnya. Nah, lalu nanti kamu untuk yang bagian putih-putih ini kamu bisa warnain ya, pakai warna hijau, mau pastel warna krayon juga boleh, terserah kamu. Terus misalnya kamu mau bikin yang berdiri kayak gini juga nggak apa-apa. Ini kamu kalau di rumah kamu punya kertas warna, kamu bisa lipat-lipat lalu kamu tempel kayak gini juga nggak apa-apa. Atau kamu mau bentuk kayak segitiga atau bulat, kotak, atau bentuk lainnya terserah kamu. Atau kamu bisa pakai bintang di atasnya, ya. Kamu bisa bikin bintang. Nanti kamu tinggal tempel. Nah, untuk bikin dia bisa berdiri kayak gini, caranya gampang. Kamu pertama ambil, kamu kan udah bikin nih pohonnya. Nah, kamu bagian bawah ini, kamu gunting sedikit. Nah, kamu gunting sedikit bagian bawahnya sini. Nanti dia jadi kayak gini kan. Nah, itu kamu lipat ke dalam. Lipat ke dalam, kamu bisa selotip. Terus kamu belakangnya itu kamu bisa pakai kertas yang kamu bentul-bentul kecil. Nah, itu buat jadi kayak tahannya gitu, biar nanti dia nggak jatuh. Nanti kamu bisa selotip ya, di bagian bawahnya yang biar lebih rapi. Untuk ayat hafalannya, kamu bisa tulis di belakangnya. Kalau kamu bikin yang kayak gini, ini kamu bisa pakai buat selipan Alkitab juga. Ya, ini juga ada beberapa contoh. Ini untuk yang pakai manik-manik. Kamu bisa pakai manik-manik, terserah kamu, nggak harus kayak gini juga nggak apa-apa. Yang penting pohon Natal, kamu bisa pakai bintang di atasnya atau bintangnya ditempel di pohonnya juga nggak apa-apa. Kamu punya manik-manik, kamu bisa taruh lem sepanjang garis ini. Habis itu kamu tempelin maniknya satu per satu. Nah, yang rapi, nanti dia jadi kayak gini. Kamu juga bisa taruh di bawahnya kayak begini, ya. Terus kalau kamu pakai kertas warna putih, kamu bisa warnain pakai krayon atau pensil warna. Nanti bisa kayak gini, terserah kamu ya. Nah, kamu bisa warna hijau, atau belakangnya juga kamu bisa tumpuk pakai kertas, lalu kamu warnain biar taruh di belakangnya. Nah, ini ada beberapa contoh. 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk yang warna pitah ya. Kamu bisa bikin kayak ini juga. Oke, sekian dari kakak. Jangan lupa nanti belakangnya kamu tulis ayat hafalannya. Habis itu kamu foto ya, terus kirim ke kakak-kakaknya. Oke. Wah, firmannya memberkati kita banget ya kak ya. Iya, adik-adik di rumah juga pasti terberkati ya. Pastinya dong kak. Kita harus selalu sukacita ya adik-adik ya. Oke. Gak boleh sedih-sedih kayak Kak Cika tadi. Kita harus tetap sukacita. Udah sukacita nih sekarang nih. Oke, kita akan bacakan pengumuman. Oke. Pengumuman yang pertama, terima kasih untuk Kak Elvina yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya hanya Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati Kak Elvina. Terima kasih juga untuk kakak-kakak sama adik-adik yang hari ini sudah melayani. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Dan bagi adik-adik yang belum dan mau melayani, biar sama-sama diberkati juga, bisa dong minta info ke Kak Maria ya. Dan Kak Siska. Betul. Oke, selanjutnya untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan ataupun persepuluhan, boleh minta sama papanya untuk transfer ke rekening gereja atau dititipkan ke Kak Maria atau Kak Siska ya. Iya. Untuk ibadah minggu depan masih sama, jam 9:30. Jadi adik-adik boleh share linknya ke teman-temannya atau saudaranya biar kita bisa menjadi berkat ya untuk semuanya. Iya. Adik-adik, sebentar lagi kita mau Natal ya.
kita ada ibadah Natal loh. Wah. Ya. Yeay. Tanggal berapa Kak? Tanggal 13. 13 Desember. Kita akan ada Natal anak di tanggal 13 Desember. Tunggu ya adik-adik. Iya, ditunggu ya. Oke, selanjutnya kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Marco pada tanggal 29 atau hari ini. Iya, selamat ulang tahun buat Marco. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Amin. Oke, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Iya, betul. Kita menyanyikan satu lagu, Sebab Kau Besar. Sungguh-sungguh ya adik-adik. Iya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Bapak selama ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami sudah terberkati ya Tuhan, kami sudah siap ya Tuhan untuk melanjutkan hari kami ya Tuhan bersama Engkau Yesus. Kau yang terus ya Tuhan yang jaga setiap hari kami ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan, kemanapun kami pergi ataupun apapun yang kami lakukan ya Tuhan, kami tahu Engkau akan selalu bersama dengan kami Yesus. Kami serahkan ya Tuhan setiap dari kami, hati kami, pikiran kami, roh kami ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Haleluya, amin.